Kata beliau babul i'tikaf. Bab tentang i'tikaf. Di dalam bab i'tikaf yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini ada 12 pembahasan yang kita akan jelaskan. Yang pertama definisi i'tikaf. I'tikaf secara bahasa luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi. Iya. I'tikaf secara bahasa adalah komitmen di atas sesuatu dan mengikat diri di atas sesuatu itu. Itu i'tikaf. Jadi kalau dia komitmen terhadap sesuatu itu terus yang dia lakukan, dia jaga dirinya di atas sesuatu itu, dia tidak tinggalkan. Nah, itu secara bahasa dia dianggap telah beriktikaf. Iya. Telah beriktikaf. Nah, dan iktikaf ini disebut dengan beberapa nama. Kadang disebut i'tikaf, kadang disebut al-habs. Iya. Dan ada penamaan yang lainnya. Dan i'tikaf secara istilah luzumul masjid li ta'atillah ta'ala fi. Adalah seorang itu terus-menerus berada di masjid untuk melakukan ketaatan. Nah, ini yang disebut dengan i'tikaf. Baik. Demikian definisi dari i'tikaf. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam ucapannya, wa huwa luzumul masjidi li ta'atillah ta'ala fi. I'tikaf adalah komitmen di masjid untuk melakukan ketaatan di dalamnya. Untuk melakukan ketaatan. Baik, jadi ini yang dilakukan di i'tikaf ya, untuk lebih menyibukkan diri melakukan ketaatan. Dari salat, membaca Al-Quran, ya, mengkaji ilmu, bertaubat dan beristighfar, berzikir, dan selainnya dari amalan-amalan ibadah. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan hukumnya, wa huwa sunnah, dan i'tikaf itu sunnah. Secara umum, i'tikaf disyariatkan. Ya, Allah firman, wa antum akifuna fil masajid. Dan ini ayat i'tikaf wa antum akifuna fil masajid disebut setelah pembahasan puasa. Menunjukkan bahwa i'tikaf pada saat berpuasa itu punya keterkaitan penting. Karena itu lebih dianjurkan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan juga di antara dalil tentang sunnahnya, Allah perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, "Antahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina waruk'is sujud." Sucikanlah rumahku yaitu Ka'bah bagi orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, dan orang yang rukuk dan sujud. Jadi i'tikaf adalah sunnah hukumnya. Iya. Adalah hal yang disunnahkan. Karena Nabi SAW melakukannya sepanjang semasa dia hidup. Dan para istrinya i'tikaf juga bersama Nabi. Dan setelah Nabi meninggal, para istri Nabi juga masih i'tikaf. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Ibadah yang sangat dianjurkan. Tapi bukan wajib. Hukumnya sunnah. Menjadi wajib kapan? Ini pembahasan berikutnya. Kapan i'tikaf menjadi wajib? Kata Ibnu Qudamah, la yajibu illa bin nadr. Tidak menjadi wajib i'tikaf itu kecuali kalau dia nadarkan. Iya. Jadi asalnya sunnah, tapi kalau dia berkata, saya bernadar mengerjakan i'tikaf 1 hari 1 malam, iya, di masjid, walaupun tidak disebut di masjid ya, tapi kalau disebut i'tikaf, nah itu sudah dipahami di mana? Di masjid. Ya. Baik. Maka kalau dia nadar, wajib dia tunaikan nadarnya. Nah Rasulullah bersabda, man nadar ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat. Dia melakukan ketaatan tersebut. Iya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Kemudian kata beliau, wa yasihhu minal mar'ah fi kulli masjidin. Syah i'tikaf ini dari perempuan pada seluruh masjid. Ini pembahasan yang keempat, kebolehan beriktikaf bagi perempuan pada seluruh masjid. Karena masjid itu macam-macam. Ada masjid
dipakai pribadi, ya, untuk dirinya sendiri. Untuk masjid perempuan, ada masjid untuk sholat berjamaah, tapi tidak ada sholat Jumatnya. Ada masjid untuk sholat Jumat. Ya, jelas ya. Jadi untuk perempuan semua masjid boleh. Karena memang perempuan tidak ada kewajiban menghadiri apa? Sholat berjamaah. Ya. Dan ini dari Ibnu Qudamah menunjukkan bahwa perempuan boleh beriktikaf. Karena para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Ya. Dan kebolehan perempuan beriktikaf ini disyaratkan apabila ada tempat yang aman dari fitnah. Ya. Adapun kalau tidak ada tempat, hal yang tidak aman dari fitnah tidak diperbolehkan. Sebab penjagaan terhadap bahaya itu lebih dahulukan. Menghindari bahaya daripada memetik kemaslahatan. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang laki-laki. Wala yasihhu minar rajuli illa fi masjidin tuqamu fihi al-jamaah. Tidak syah dari laki-laki iktikaf kecuali di masjid yang di dalamnya ditegakkan salat berjamaah. Ini pembahasan yang kelima. Jadi kalau laki-laki harus disolat di masjid yang ada salat berjamaahnya. Sebab kalau dia di masjid biasa, masjid pribadinya, begitu terdengar adzan untuk salat berjamaah, laki-laki wajib menghadiri apa? Salat berjamaah, dia harus keluar dari masjid. Kalau dia sudah keluar dari masjid berulang kali, ini apa? Bertentangan dengan mana iktikaf. Yang iktikaf itu berdiam di mana? Di masjid. Iya. Tapi syarat yang paling minimnya, dia iktikaf di masjid yang ada salat berjamaahnya. Tidak disyaratkan salat itu ditegakkan salat Jumat di situ. Jelas ya? Hanya saja kalau dia berada di masjid yang ditegakkan salat Jumat itu lebih afdal. Karena itu kata Ibnu Qudamah, wa i'tikafuhu fi masjidin tuqamu fihi al-jum'ah afdal. Dan dia i'tikaf di masjid yang ditegakkan padanya salat Jumat itu lebih afdal. Sebab ini kalau dia sudah ada salat Jumat, pasti dia tidak keluar sudah dari masjid. Tapi kalau dia salat berjamaah saja, ya, begitu masuk waktu Jumat, maka dia pergi mana? Pasti keluar untuk pergi ke masjid yang ditegakkan padanya salat Jumat. Nah, jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, ya. Wa man nadhara al-i'tikaf wa as-salata fi masjidin falahu fi'lu dhalika fi ghairihi. Siapa yang bernadar untuk i'tikaf dan mengerjakan salat pada masjid tertentu, maka boleh dilaksanakan di masjid lainnya. Ya. Jadi sekarang misalnya seorang beriktikaf, saya akan i'tikaf di masjid A. Maka dia boleh i'tikaf di masjid B. Jelas ya? Apalagi kalau masjid yang dia niatkan i'tikaf itu melakukan perjalanan ke sana. Sebab tidak boleh melakukan perjalanan safar kecuali kepada apa? 3 masjid dalam rangka ibadah. Jelas ya? Iya. Seperti misalnya ada orang dari Palu, dia niat i'tikaf di Makassar, di masjid Makassar. Maka ini tidak boleh, sebab ini perjalanan apa? Safar. Dia cari masjid lain saja di Palu. Sama. Jelas ya? Baik. Demikian pula kalau misalnya dia di masjid tidak ditegakkan Jumat. Ya. Anggaplah misalnya masjid ini hanya sholat berjamaah saja. Jumatnya di masjid lain. Begitu hari Jumat, orang i'tikaf dia keluar ke masjid yang lain untuk sholat Jumat. Begitu sampai di masjid tersebut, sholat Jumat selesai, dia lanjutkan i'tikafnya di masjid itu. Tidak kembali lagi ke masjid pertama. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja. Sebab semuanya masjid, apa bedanya? Jelas ya? Semuanya masjid dan semuanya rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditegakkan Jumat lebih afdal daripada yang tidak ditegakkan padanya
Jumat. Baik. Ini hukum umum ya, kecuali kata Ibnu Qudamah illa al-masajid ats-tsalatsah. Kecuali pada 3 masjid. Ya. Jadi kalau dia nadar di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wah ini tidak boleh dia. Saya bernadar misalnya salat di iktikaf di Masjidil Haram. Tapi setelah itu dia iktikaf di Masjidil Sunnah di Makassar. Ya. Makanya tidak boleh ya. Sebab beda kedudukannya. Jelas ya? Setelah menyinggung kalau 3 masjid tidak boleh pindah, maka Ibnu Qudamah di sini terangkan beberapa ketentuan seputar bernadar pada 3 masjid ini. Ya, kata beliau fa idza nadara fil Masjidil Haram lazimahu. Kalau dia nadar di Masjidil Haram, dia harus di Masjidil Haram saja. Tidak boleh pindah-pindah. Sebab di antara seluruh masjid di atas muka bumi ini, yang paling afdalnya salat di mana? Masjidil Haram. Karena Nabi SAW bersabda, salatun fil Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin fima siwa. Salat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 salat di masjid selainnya. Jelas ya? Baik. Dan dia kalau berkata saya niat salat di Masjidil Haram, ya Masjidil Haram maksudnya seluruh masjid yang ada di tanah haram. Tidak mesti ya di masjid yang ada Ka'bahnya, tidak mesti. Ya, dia di masjid mana saja yang ada di tanah haram itu sama. Karena keutamaan salatnya juga apa? Sama. Dan ini dari keutamaan orang yang bermukim di Mekah. Sebab di masjid mana saja di tanah haram dia mendapatkan keutamaan yang sama. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia itu yang paling ringan untuk jemaah haji sekarang ini. Ya, sebab jemaah haji sekarang ini seakan-akan keutamaan 100.000 salat itu cuma di mana? Di masjid yang ada Ka'bahnya. Ya. Sehingga pada hari Jumat kadang desakannya luar biasa pada salat 5 waktu. Ya, padahal dia ada masjid di dekatnya. Kecuali kalau dia ingin tawaf, tidak ada masalah datang ke Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, karena memang tidak ada tempat tawaf kecuali di situ. Tapi kalau hanya sekedar salat, maka afdalnya dia salat di masjid di sekitar hotelnya saja. Agar supaya tidak berdesak-desakan dengan orang yang ingin menunaikan ibadah umrah atau ibadah hajinya. Ya. Diberi kesempatan kepada orang lain untuk apa? Masuk di situ. Baik. Walaupun memang ada sebagian ulama ya yang membatasi sholat yang pahalanya 100.000 ini di apa? Di masjid yang ada Ka'bahnya. Ya, tapi seperti yang saya sebutkan tadi yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dan selainnya bahwa seluruh masjid di tanah haram itu sama. Ya, dari Mekah ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in nadara fi Masjidil Madinah falahu fi'luhu fi Masjidil Haram. Kalau misalnya dia bernadar, ya, saya salat di Masjid Nabawi. Saya bernadar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi. Maka kalau dia i'tikaf di Masjid Nabawi, boleh nadarnya ini dia lakukan di Masjidil Haram. Kenapa? Sebab Masjidil Haram lebih afdal daripada apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kata Nabi, salatun fi masjid hada khairun min alfi salati masiwahu illa al-Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, yaitu di Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 salat di masjid lain. Kecuali apa? Masjidil Haram. Ya kalau dia niat i'tikaf di Masjid Nabawi, dia lakukan di Masjidil Haram tidak apa-apa. Sebab Masjidil Haram lebih afdal daripada masjid apa? Masjid Nabawi. Demikian pula wa inna nadara fil Masjidil Aqsa falahu fi'luhu fihima. Kalau dia bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Filistin. Nah. Iya. Kalau dia niat nadar di Masjidil Aqsa, maka boleh dia lakukan di mana? Di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Sebab salat di Masjid Al-Aqsa itu pahalanya disebutkan 500 salat di masjid lainnya. Maka Masjid Nabawi lebih afdal dan Masjidil Haram lebih apa? Lebih afdal.
Baik, jadi tersimpul dari sini bahwa seluruh i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Kecuali kalau ada 3 masjid yang memiliki keutamaan. Urutan keutamanya yang paling utama apa? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Iya. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan hal-hal yang disunnahkan bagi mu'takif, orang yang beriktikaf. Kata beliau, wa yustahabbu lil mu'takifi al-ishtighalu bi fi'lil qurab. Disunnahkan bagi orang yang iktikaf, dia sibuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Ya. Dia lakukan semua ibadah. Ketaatan kepada Allah, antara dia dan antara Allah. Baca Al-Quran, berzikir, salat sunnah. Ya. Dan semisal dengan itu. Nah. Dan yang paling afdalnya, pada saat i'tikaf, dia punya tempat i'tikaf. Ya. Kalau di masjidnya itu memungkinkan untuk ada, dia bikin kemah seperti Nabi membuatnya. Ya. Maka itu yang paling afdal. Tapi kalau tidak memungkinkan bikin kemah, ada tempat khusus dia berdiam di situ. Di situ tempatnya. Ya. Dia simpan sejadah misalnya. Atau simpan alas. Ya. Kursi tempat duduk. Dia duduknya di situ. Nah ini lebih kuat dengan makna i'tikaf. Karena i'tikaf itu apa? Berdiam. Ya. Memang semua masjid boleh. Tapi kalau dia di satu tempat saja, ini lebih kuat ke mana apa? Mana i'tikaf. Ya. Nah, ini subhanallah pendidikan jiwa di dalam i'tikaf ini sangat agung sekali. Ya. Jadi ibadah yang dia sibukkan, ibadah yang sifatnya apa? Antara dia dan antara Allah. Ya. Kalau misalnya ibadahnya berkaitan dengan orang lain, boleh saja kalau itu dipandang ada maslahatnya. Seperti dia menghadiri taklim atau mengajarkan ilmu. Ya, itu perkara yang diperbolehkan. Baik. Dan perlu saya ingatkan, karena dia sibuk dengan ketaatan, itu yang harusnya dia tinggalkan. Maka Ibnu Qudamah di sini menjelaskan bahwa wajitinabu ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Disunahkan dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dari ucapan dan apa? Perbuatan. Ya, banyak duduk dengan kawannya, cerita, ngobrol. Ya. Dan ini yang menjadi masalah ya, kadang i'tikaf ya, harusnya ibadah tapi nostalgia. Ya. Cerita semuanya dari A sampai Z semuanya cerita. Dari masjid. Baik. Nah, tidak boleh banyak ucapan yang tidak bermanfaat. Atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya kadang-kadang dia perlukan, ya boleh saja kalau sekadar keperluan saja dia berbicara. Atau dia telepon. Sekadar keperluan tidak apa-apa. Tapi kalau i'tikaf kerjanya telepon terus, SMS, ya. Nah, ini hal yang kurang terpuji ya di dalam i'tikaf. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan ketentuan hal yang membolehkan mu'takif untuk keluar dari masjid. Kata beliau, wala yakhruju minal masjid illa lima la budda lahu minhu. Tidak boleh dia keluar dari masjid kecuali pada hal yang mesti dia lakukan. Ya. Jadi hal yang mesti saja. Ya. Nah ini berdasarkan hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah SAW idza atakaf yudini ilayya ra'sahu fa urajjiluhu. Kata Aisyah adalah Nabi kalau dia i'tikaf, beliau menjulurkan kepalanya kepadaku. Dan saya menyisirnya. Aisyah menyisirnya di mana? Dari rumah. Ya. Dan Nabi di masjid. Karena rumah Nabi berdekatan dengan apa? Masjid. Jadi menunjukkan bahwa orang yang i'tikaf boleh sebagian dari badannya keluar dari apa? Dari masjid. Kalau ada keperluan. Jelas ya? Tapi bukan artinya dia i'tikaf di tangga masjid terus duduk. Ya. Lihat orang-orang yang lewat. Nah.
Baik. Kemudian kata Aisyah, wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin. Ya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak masuk rumah kecuali untuk suatu hajat. Dalam sebuah riwayat, illa li hajatil insan. Kecuali untuk hajatnya sebagai manusia. Ya. Jadi kalau ingin keluar dari masjid untuk hajat seperti manusia. Manusia perlu buang air kecil, buang air besar, perlu mandi. Itu tidak ada masalah dia keluar. Ya. Kalau makan dan minumnya tidak dihadirkan di masjid, boleh dia keluar dari masjid untuk makan dan minum. Kalau tidak ada yang menghadirkannya. Ya, tapi kalau ada yang mengantar, dia harus tetap di mana? Di masjid. Baik. Ya. Dan kalau dia keluar, sesuai dengan keperluannya saja. Sesuai dengan apa? Keperluannya. Dan sesegera mungkin dia apa? Dia kembali. Oh jangan, keluar, ini mumpung keluar. Ya. Lama di luar. Ketemu di jalan, kawan cerita. Ya. Ini tidak boleh ya bagi orang yang i'tikaf. Selesai hajatnya langsung pulang. Demikian pula kalau misalnya ada 2 WC. Ada WC yang antri, ada yang tidak ngantri. Kalau dia ngantri perlu waktu 15 menit. Dekat memang, tapi perlu waktu berapa? 15 menit. Ada WC yang agak jauh. Ya. Tapi kalau dia berjalan ke sana pulang pergi, hanya 10 menit saja waktu yang dia perlukan. Maka yang mana yang dia datangi WC yang dekat atau yang jauh? Nah, WC yang jauh kan begitu. Nah, seperti sekarang ini kalau misalnya di Masjidil Haram pada saat i'tikaf, itu subhanallah, ngantri itu. Ya, kalau ada yang mau buang hajat mendadak, itu yang paling repot. So, ngantrinya kadang sampai mendekati 1 jam. Ya, belasan orang yang ngantri. Ya, padahal WC-nya sudah 3 tingkat. Ya. Jelas ya? Kalau dia ngantri 1 jam, dia berjalan ke hotel setengah jam pulang pergi. Ya, mending dia kembali ke hotel, iya kan? Baik. Maka ini ya di antara ketentuan ya cara mengukur. Tapi kalau ada WC dekat, dengan dekat ini mencukupi bisa segera, tidak boleh dia pergi jauh. Tidak boleh dia pergi jauh. Dia cari yang terdekat saja. Kata beliau, illa yashtarit, kecuali kalau dia mensyaratkan. Nah ini tidak boleh keluar kecuali kalau ada persyaratan. Dan persyaratan di i'tikaf ini dikiaskan dengan haji. Karena di haji nanti akan diterangkan boleh mensyaratkan. Ya, hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam mensyaratan ini. Apakah ada atau tidak? Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa boleh disyaratkan sebab ini semakna. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa pensyaratan di sini agak lemah. Ya. Bahwa kalau dibuka pintu ini akan banyak hal yang kurang pantas. Ya, jadi pensyaratan maksudnya dia i'tikaf ketika dia masuk, dia syaratkan kecuali kalau mengunjungi orang sakit misalnya, kecuali kalau mengunjungi ini, kecuali kalau ini dan itu. Nah, jadi kalau misalnya dia i'tikaf dan dia syaratkan, boleh dia keluar untuk syaratnya itu. Nah, ini mana pensyaratan? Tapi yang afdalnya dia tidak bersyarat. Itu afdalnya. Agar supaya sempurna dia berada di mana? Di masjid. Kemudian pembahasan berikutnya tentang keharaman berintim saat i'tikaf. Kata beliau, wala yubashiru imra'atahu. Jangan dia berintim dengan istrinya. Ya. Apakah intimnya dengan makna jima maupun selain jima? Sebab ini semuanya dilarang dalam Al-Quran. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian bermubasyarah dengan istri-istri yang kalian sedang i'tikaf di masjid. Dan ini adalah hal yang disepakati di kalangan ulama. Jelas ya? Baik. Karena itu kalau misalnya ada yang rumahnya dekat masjid dan dia ketika ada keperluan dia pulang ke rumah, maka pulang ke rumah itu jalannya lurus-lurus. Ya. Tidak boleh ada singgah-singgah, pakai haji mumpung. Ya. Tapi apa? Ya.
Dia hanya sesuai keperluan. Buang hajatnya yang dia pakaian, setelah itu pulang ke masjid. Ya. Baik. Kalau misalnya dia perlu bertanya, ya, tentang sebagian orang sakit, ya, tidak ada masalah. Diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah. Ya, kebolehan menyapa orang sakit dan semisalnya. Bagi mu'takif yang sudah diizinkan keluar. Wa insal anil marid wa ghairihi fi tariqihi wa lam yu'arraj ilaihi jaz. Kalau dia bertanya tentang orang yang sakit dan selainnya di jalannya, wa lam yu'arraj ilaihi, dan dia tidak menoleh, ya sekadar jalan, dia masuk WC misalnya sambil dia tanya, ya. Kemudian dia ganti pakaian sambil bertanya, berjalan, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Karena sudah berlalu bersama kita kaidah ya. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Ya boleh dilakukan hal yang sifatnya mengikut apa yang kalau dia dilakukan secara tersendiri tidak boleh. Jadi kalau dia pulang khusus ke rumahnya untuk menengok orang sakit, nah ini tidak diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat dalam pembahasan etika. Tapi kalau dia ke rumahnya memang karena ada keperluan, udur, hajat, ya sekaligus dia sapa orang yang sakit, tidak ada masalah. Sebab menyapanya ikut saja. Ikut kepada hal yang dibolehkan. Baik. Jadi ini pembahasan seputar etika. Dengan ini selesai sudah pembahasan apa? Pembahasan etika.